Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dokter Ner TV, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Mary di edisi Dokter Edukasi di platform Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Di setiap minggunya kita akan menampilkan episode menarik seputar kesehatan bersama dengan narasumber yang populer tentu saja ya. Jadi agar Anda tidak terlewat episode barunya, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Dokter Uner TV dan follow juga Instagram kami di @fk_uner dan @dokteruner_tv. Baik, sahabat Dokter Uner TV, beberapa di antara kita masih merasa ya jika jawaban dari demam atau tidak enak badan atau nyeri tenggorokan sedikit adalah antibiotik. Kemudian membeli antibiotik sesuai dengan pengalaman yang pernah diberikan oleh dokter sebelumnya. Entah itu amoxicillin, cefixim, cefadroxil atau apapun, masih banyak pilihan antibiotik yang lainnya. Kemudian jika badannya sudah terasa enak, pasti akan di stop. Bahkan ada yang masih menyimpan antibiotiknya. Jika ada keluarganya yang merasa punya keluhan yang sama, maka akan mengkonsumsi antibiotik sendiri tanpa resep dari dokter. Tanpa disadari, hal ini justru mencetuskan bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Tadinya antibiotik bisa membunuh bakteri, malah sekarang bakterinya tidak mati sama sekali karena sudah kebal dengan antibiotik. Cukup menyeramkan sebenarnya ya. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang hal ini bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama dengan kita. Ada Profesor Dr. Kuntaman, Master of Science, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan. Selamat siang Prof. Kuntaman. Selamat siang mendekati sore. Iya, benar sekali Prof. Bagaimana kabarnya Prof? Baik. Alhamdulillah. Ya, Baik, alhamdulillah. Prof, terima kasih sebelumnya Prof sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk ngobrol bareng bersama dengan kita Prof. Topik yang seperti tidak ada habis-habisnya ya Prof ya. Bakteri yang resisten atau kebal terhadap antibiotik. Mungkin sebagian sahabat Dokter Ner TV juga masih teringat, di tahun lalu kita juga sudah banyak ngobrol dengan Prof. Kuntaman terkait basic ya tentang mikroba, kemudian antibiotik, serta bagaimana bakteri ini menjadi kebal. Tapi mari kita refresh lagi, tidak ada salahnya ya Prof, kita kembali sharing tentang hal ini Prof. Ya, tentang bakteri resisten terhadap antimikroba Prof, atau kebal terhadap antibiotik. Nah sebenarnya apa saja ya Prof faktor-faktor yang menyebabkan hal ini? Mohon penjelasannya Prof. Ya, resisten antibiotik atau bahasa Inggrisnya itu antimicrobial resistant, AMR singkatannya. Jadi itu adalah situasi di mana antibiotik atau antimikroba yang biasanya bisa dipakai, tapi menjadi tidak bisa dipakai karena kebal. Ini adalah definisi umum barangkali untuk antimikrobial resistant. Ya, baik Prof. Kemudian apa saja dampak dari bakteri yang resisten terhadap antibiotik ini, Prof? Ya, kita beberapa kali menghadapi di rumah sakit. Kalau terjadi bakteri resisten, apa yang terjadi? Nomor satu, pilihan antibiotik terbatas. Dan terbatasnya itu mengarah pada antibiotik yang harganya mahal dan antibiotik yang kelasnya tinggi. Sehingga terpaksa meresepkan antibiotik yang mahal dan last choice. Last choice itu artinya ini pilihan yang senjata yang akan kita pakai kalau nanti pasiennya berat. Nah itu dipakai harus. Disinilah dampak. Dan yang kedua belum lagi kalau pasiennya sulit sembuh karena obatnya sudah resisten. Penyebab penyakitnya sulit diobati. Membutuhkan pelayanan mikrobiologi yang bagus lagi. Karena apa? Di pelayanan standar yang rutin tidak bisa mengatasi masalah yang resistensi yang makin lama makin berat. Itu kira-kira dampak resistensi antibiotik pada pemanfaatan, penggunaan, dan penyembuhan pasien dengan sakit infeksi. Ya, baik Prof. Cukup merugikan ya Prof, seumpama pasien itu kemudian tidak sembuh dengan obat-obatan sehingga mungkin waktu perawatannya menjadi lebih lama sehingga masa produktifnya itu menjadi berkurang, begitu ya Prof? Ya, betul. Merugikan semuanya, termasuk juga merugikan rumah sakit pastinya ya. Kemudian Prof, yang penting lagi Prof, bagaimana keadaan bakteri yang kebal resisten terhadap antibiotik ini atau biasa kita sebut MDRO ya Prof ya, multi drug resistance organism di Indonesia ini Prof? Ya. Ada banyak istilah. Satu, MDRO, Multiple Drug Resistant Organism. Itu artinya resisten terhadap minimal 3 kelompok obat.
Nah, kita punya banyak kelompok ya. Resisten 3 kelompok atau lebih namanya MDRO. Kalau itu semua sudah resisten namanya PAN. Nah, ini dua hal ini sangat mengganggu dalam pelayanan kita. Jadi kalau kita sekarang bahas MDRO, artinya nomor 1 pilihan obatnya sudah makin menurun, tadi harganya harus mahal, dan memilih obat yang lasois. Dan ini merugikan untuk semuanya. Pasiennya lambat sembuhnya, rumah sakit rugi harus beli antibiotik yang mahal, BPJS terganggu. Nah, ini masalahnya. Rumah sakit yang menjadi taruhan di sini. Ya, di tahun lalu Prof kita sudah banyak ngobrol tentang si MDRO ini di Indonesia ya. Ternyata tersebar dari ujung manapun di Indonesia ini ada MDRO. Bagaimana dengan tahun ini Prof? Apakah ada penurunan atau kenaikan angka dari MDRO? PPRA itu dimulai program penanggulangan tahun 2010. Syarat PPRA itu bekerja dengan baik jika pemahamannya cukup baik dan komitmen para pimpinan rumah sakit baik. Ini tidak terjadi sayangnya. Jadi kita masih butuh melakukan endorsement atau penguatan atau sedikit mengharapkan komitmen para direktur rumah sakit di dalam ikut serta dalam pengendalian. Juga di masyarakat. Sehingga kalau kita lihat pada saya ingat pada tahun 2005 itu angka itu sekitar 5-9%. Setelah 2015-an itu naik jadi sekitar 30-40%. Dan saat ini 2024 pada riset kami yang terakhir kayaknya naiknya hampir 1,5 kali, bahkan ada yang 2. Inilah jadi keprihatinan kita bahwa ternyata sejak ada pengendalian MR makin tinggi. Nah, ini penyebabnya di mana? Ini tadi. Jadi komitmen para pimpinan rumah sakit dan masyarakat harus ditingkatkan. Ya baik, berarti memang butuh kerjasama multisektoral begitu ya Prof ya, mulai dari bawah, dari masyarakat sampai ke pimpinan rumah sakit. Bahkan mungkin sudah ada peraturannya Prof yang dikeluarkan juga oleh Kementerian Kesehatan Prof terkait dengan hal ini. Sudah, jadi peraturan itu sangat jelas sebetulnya. Kalau itu diikuti saja, kita tuh sudah mungkin insya Allah akan bisa mengatasi AMR ini. Tapi sayangnya masih belum 100%. Kalau ngikuti barangkali masih 30%, 40%. Nah, yang 60% ini masih sulit. Nah, inilah tugas kita bagaimana seluruh Indonesia ini bisa serentak bergerak dengan Permenkes nomor 8 2015 dan revisi-revisinya itu diterapkan dengan baik. Itu pasti sukses kita. Insya Allah AMR itu bisa diatasi. Baik Prof, berarti programnya sudah ada, komitenya juga sudah ada, pedomannya juga sudah ada ya Prof ya, tinggal menjalankan saja. Tinggal berkomitmen untuk menjalankan pedoman yang sudah ditetapkan, begitu ya Prof. Dan agar masyarakat ini semakin aware Prof dengan bakteri yang resisten ini atau MDRO ini, mungkin bisa dijelaskan kembali Prof, ini apakah bisa meningkatkan kemungkinan kematian dari pasien Prof? Ya, itu pasti. Jadi akibat MDRO atau resisten itu, angka kesakitan meningkat dan pemberatan kesakitan meningkat. Di situ ujung-ujungnya adalah kematian. Hal inilah yang harus kita cegah. Bukan hanya menyebabkan kematian, mahal juga. Jadi semuanya rugi. Rumah sakit rugi, masyarakat rugi, pemerintah juga rugi. Ini yang harus kita atasi bersama. Dengan cara mengikuti saja, kita patuh dengan program Kementerian Kesehatan yang sudah lengkap, Permenkes, ada edaran tentang PGA, itu semua kita ikutin. Dan rasanya kita akan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ya baik, butuh sekali peran penting dari masyarakat untuk mengatasi hal ini. Kalau bisa dijabarkan kembali Prof, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan oleh mungkin ibu-ibu rumah tangga Prof? Atau bapak-bapak di luar sana untuk mengatasi atau mencegah bakteri resisten? Ya, ini sebetulnya di dalam panduan secara umum itu sudah ada. Kalau di rumah sakit, pasti melalui peningkatan penegakan standar operating procedure atau pedoman-pedoman terapi infeksi. Nah, sekarang masalahnya di masyarakat seperti apa? Nomor 1 pemahaman memang, itu penting sekali. Atau awareness, jadi supaya masyarakat memahami bahwa resisten itu penting diatasi bersama. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan antibiotik.
Sehingga itu menjadi perhatian khusus. Yang beredar di masyarakat bahwa setiap sakit itu butuh antibiotik, nah ini menjadi masalah. Intinya ada dua kelompok, kalau itu penyebab oleh bakteri, butuh antibiotik. Kalau karena virus, tidak perlu. Atau hal-hal yang kecil-kecil yang seperti flu, demam, itu kan biasanya virus, ini tidak perlu. Tetapi kadang-kadang berkaitan dengan di keluarga atau suaminya sakit, jangan sampai lama-lama kan harus bekerja, nah itu langsung minta antibiotik supaya cepat sembuh. Nah, hal-hal salah persepsi ini yang harus ditingkatkan melalui nanti edukasi mestinya, sehingga PPRA pernah melakukan edukasi para kader. Nah, itu harapannya kader-kader kesehatan itu bisa berperan baik di masyarakat medis yang ada di bawah puskesmas maupun pada masyarakat umum dan awam. Sehingga pengertian termasuk nyimpen antibiotik itu hati-hati sekali, itu sangat sebaiknya dihindari. Ya, masih. Berarti perlu sekali kita luruskan kembali kebiasaan-kebiasaan dulu yang ternyata tidak baik dan impact-nya sangat besar sekali. Termasuk salah satunya adalah membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter ya, Ya, Prof ya. itu juga. Ya, ya, berarti jika merasa tidak enak badan, cepat cari dokter terdekat. Karena fasilitas kesehatan saat ini sudah sangat banyak ya Prof ya, dan mudah sekali untuk diakses. Apalagi setiap orang pasti sudah punya asuransi kesehatan, jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri sebenarnya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan seperti menyimpan antibiotik, nah itu tidak boleh. Kalau antibiotik bisa disimpan, berarti tidak dihabiskan. Itu yang salah ya Prof ya? Ya, itu sudah salah. Harus, kalau enggak memang sudah sembuh, ya enggak dipakai, dibuang. Karena kalau disimpan bisa jadi beracun, berubah. Karena lingkungan, kena air, berubah, dan itu rusak juga antibiotik itu. Jadi seolah-olah seperti bahan beracun. Juga tadi disinggung pembelian antibiotik di apotek. Jadi di sini ada dua pihak. Satu masyarakatnya, dua pihak apoteknya. Nah ini, apotek sebaiknya memang kalau itu pembelian bebas dari pasien itu tidak bisa dilakukan. Nah ini ikut mencegah. Kalau memberikan antibiotik itu termasuk kita menyulitkan kita dalam pengendalian antibiotik. Jadi apotek maupun masyarakat harus saling memahami bahwa transaksi tanpa resep itu sangat tidak dikehendaki di dalam program pengendalian resistensi antimikroba. Mungkin itulah alasan kenapa antibiotik ini masuk golongan obat keras ya Prof? Ya, betul. Berarti memang harus benar-benar dengan resep dokter. Karena antibiotik ini banyak sekali pilihannya dan bagaimana memilihnya, bagaimana durasi minumnya dan dosisnya, itu hanya dokter yang lebih memahami. Jadi agar Anda tidak salah pilih, pasti lebih baik memeriksakan diri dulu kepada dokter, biar nanti dipilihkan nih yang pas apa dan berapa lama konsumsinya. Begitu ya Prof ya? Ya, betul. Kemudian terkait bakteri yang resisten ini Prof, yang mungkin masyarakat terlewat adalah bakteri ini ada di mana saja, di lingkungan, di badan hewan, ataupun dimanapun. Bagaimana dengan bakteri yang di luar sana Prof, yang bukan ada di badan manusia? Apakah itu juga berbahaya dan juga beresiko menjadi resisten? Ya, di dalam program nasional kita melakukan kolaborasi semua kementerian, berbagai kementerian, termasuk kementerian yang bertanggung jawab pada lingkungan. Mengapa? Di sungai itu ternyata pada hasil riset kami terdapat gen-gen resisten yang jumlahnya sangat banyak. Dan ini kalau ngalir ke tanaman, ngalir ke di selokan, semua mengandung resisten dan di situ tempat hewan, mungkin manusia, kontak di situ juga. Dan ini akan berdampak pada penyebaran resisten. Juga nanti pada hewan-hewan ternak yang biasa dikasih makanan antibiotik sebagai campuran. Ini juga sama bahayanya dengan minum antibiotik bagi manusia. Jadi hal itu juga perlu dikendalikan. Dan alhamdulillah sudah ada peraturan ya dari Menteri Pertanian bahwa penggunaan antibiotik sebagai istilahnya kalau di pertanian itu growth promoter atau penggemuk badan itu sudah dilarang. Ini salah satu penyebab juga untuk mengendalikan penyebaran lewat non-human, lewat hewan, ya itu kira-kira. Dan tadi disinggung juga apakah di masyarakat ada.
dulu tuh kita tidak membayangkan bahwa orang-orang awam di luar rumah sakit itu mengandung beberapa bakteri resisten. Kalau kita pakai satu indikator, yaitu kelompok bakteri yang penghasil ESBL itu satu kode khusus, itu dan di rumah sakit tempatnya, ternyata di masyarakat banyak. Nah, bukan sedikit masalahnya, bisa 40% manusia kita itu membawa bakteri resisten. Lah ini juga dari mana kok bisa? Masyarakat yang nggak banyak minum obat, kok ya juga tinggi. Nah ini tadi disinggung ada sungai, ada makanan, ayam, dan lain-lain. Itu semua mengandung bakteri resisten. Sehingga harus kita hati-hati dan kita atasi di semua sektor, semua pihak. Ya baik, berarti rekan-rekan yang juga banyak bekerja di pertanian atau perikanan atau apa ya? Ya pertanian, perikanan ya Prof, itu berhati-hati juga menggunakan antibiotik ya Prof ya? Ya, jadi bukan hanya itu tempatnya pengumpulnya sampah. Nah ini, jadi di sungai itu banyak sampah antibiotik ternyata, sehingga di situ banyak resisten juga. Jadi orang yang bekerja dengan sungai, dengan hewan, mungkin orang-orang itu akan mendapat juga bakteri resisten kalau sistem kerjanya tidak sangat higienis. Nah ini jadi pekerjaan kita. Ya pekerjaan Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, ini semua harus berkolaborasi dengan cara baik supaya hal-hal yang berdampak negatif terhadap AMR tadi bisa diatasi. Ya, langsung ini semuanya dapat kuliah ini langsung dari Prof. Kuntaman. Pertanian, perikanan, peternakan, juga kesehatan, orang tenaga medis, masyarakat semuanya harus memperhatikan ini berarti ya. Berhati-hati menggunakan antibiotik daripada nanti menabung masalah yaitu bakteri resisten. Karena tadi disebutkan ya bakteri resisten ini bisa memperlama kesembuhan, kemudian ya meningkatkan kemungkinan kematian bahkan yang paling menakutkan ya. Jangan sampai. Apalagi yang dikhawatirkan kalau resisten terhadap semua antibiotik. Tadi disebutnya pan resisten ya Prof ya. Nah kalau sudah resisten semuanya bagaimana nih ngobatinya? Nah itu pasti bingung. Dan apakah ini sekarang kita ngomong tentang settingan rumah sakit nggak Prof? Jika mendapatkan pasien dengan MDRO ini Prof, apakah harus selalu kita kombinasi antibiotik Prof? Ya, jadi ini sering dibahas. Kapan kita menggunakan antibiotik kombinasi? Jawabannya adalah antibiotik kombinasi dipakai jika dengan satu antibiotik tidak bisa. Misalkan penyebabnya double, itu nggak bisa satu antibiotik. Kalau satu cocok, alhamdulillah. Tapi jika tidak, itu maka baru kombinasi dipakai. Nah, kedua, ini hal yang paling sulit, yaitu kalau sudah mengarah ke pan resisten. Dan di sini harus dikerjakan oleh seorang ahli infeksi, ahli mikrobiologi, karena kumannya harus dieksplor, didiagnosis, dilihat bagaimana polanya, baru bisa ditentukan, oh ini kombinasinya seperti apa, dan obatnya apa yang dipilihkan. Untuk hal ini yang paling sulit untuk Indonesia ya, karena pelayanan mikrobiologi masih sangat terbatas. Di situ, alhamdulillah pada saat ini, pelayanan ini dengan mikrobiologi ini makin luas ya, dan makin banyak produksi mikrobiolog, dan Menteri Kesehatan juga banyak mengakomodir diagnostik mikrobiologi. Ini mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Mudah-mudahan. Ya, berarti sangat besar ini peran SPMK di sini ya Prof ya, spesialis mikrobiologi klinik, laboratorium mikrobiologi klinik, dan tentu saja tidak melupakan peran dari klinisi dan lain-lainnya untuk terus mengupdate ilmu tentang PPRA ini, tentang bakteri resisten ini. Bagaimana seorang dokter tidak terlalu terburu-buru menanggapi hasil lab ya Prof? Jika memang bakterinya resisten, apakah harus dikombinasi dengan menggunakan obat apa dan bagaimana, itu benar-benar perlu strategi khusus begitu ya Prof. Dan tentu saja butuh komunikasi yang sangat efektif antara banyak pihak. Kemudian Prof, tadi kan kita banyak berbicara tentang si bakteri resisten ini di Indonesia. Tapi ada namanya Pekan Kesadaran Resistensi Sedunia Prof. Nah, dan ada lagi kabar terkait silent pandemic, kemungkinan silent pandemic dari bakteri resisten. Nah, bagaimana tanggapannya Prof? Apakah memang benar itu bisa terjadi? Ya, istilah silent pandemic itu memang kita sebarkan pada saat kita punya agenda acara internasional G20, 20 negara dunia mengadakan pertemuan di Indonesia, dan
kami sebagai panitia di situ mulai kita sebutkan sebuah resiko kemungkinan terjadi silent pandemic. Kenapa disebut silent pandemic? Tidak kayak COVID ya. COVID itu setelah pandemik, orang infeksi meninggal. Tapi kalau resisten, silent pandemic, walaupun orang itu mengandung bakteri yang sangat berbahaya dan pan-resisten, kalau pas dia tidak sakit, dia bisa jalan-jalan. Nah ini kalau dia kontak dengan orang lain, kuman yang berbahaya itu kontak dengan orang lain lagi berpindah. Dan di sini kalau orang lain itu sakit, nah ini yang, jadi dia dapat masalah penularan kuman pan-resisten. Kalau itu banyak, maka terjadi outbreak. Kalau banyak lagi, terjadi pandemik. Lah ini, jadi silent pandemic itu memang terminologi yang harus kita maknai secara mendalam sehingga bisa kita cegah. Apakah bisa mencegah? Jawabannya bisa. Apakah sudah ada buktinya? Ada, di Eropa itu sudah ada kajian-kajian dengan ini sehingga bisa mengendalikan pan-resisten, barangkali di sana sulit ditemui. Kalau di Indonesia mungkin muncul terus, walaupun sekarang masih 5% lah, tapi lama-lama kan naik-naik terus. Nah ini yang jadi kekuatan kita yang harus kita atasi bersama. Ini yang disebut dengan silent pandemic, tidak kelihatan, tidak rame. Orang yang dapat itu enggak ketahuan, tidak kelihatan ya, tapi berbahaya. Ya. Ya, kemudian tadi disebutkan jika ada kemungkinan penularan dari bakteri kebal ini. Bagaimana Prof, bakteri kebal ini bisa kemudian menular ke pasien yang lain atau orang lain, Prof? Jadi penularan itu ada banyak cara. Nomor satu adalah kontak langsung. Bagaimana kontak langsung itu? Ya jabat tangan atau gandengan tangan, itu akan berpindah. Nah yang lain, kalau kita sakit misalkan di paru dan batuk keluar, tidak pakai masker, lah ini menyebar. Ya. Kedua juga mungkin ini kebiasaan di daerah tertentu kita buang kotoran langsung ke sungai. Nah sungai itu akan menjadi tempat yang subur untuk berkembang. Ini kalau dipakai oleh orang di daerah lain, misalkan ke pertanian akan menular ke sana. Jadi hal ini yang menjadi penyebab penularan antar manusia. Kita ada sebuah riset pada mahasiswa yang tidak kontak dengan rumah sakit, mengapa kandungan atau kolonisasi bakteri resisten itu malah tinggi. Nah ternyata mereka itu begitu eratnya satu terhadap yang lain dibanding dengan masyarakat di perkotaan yang open. Nah, jadi di sini juga karena seringnya kontak tanpa ada kehati-hatian di bidang higiene sanitasi, termasuk cuci tangan lah paling sederhana. Nah ini sudah menularkan. Ini bukti bahwa kontak fisik itu sangat mempercepat penularan bakteri resisten. Ya, tadi disebutkan nih cuci tangan ya Prof ya, itu adalah hal simpel tapi ternyata bisa mencegah kita dari penularan infeksi apapun itu. Salah satunya adalah bakteri resisten. Cuci tangan pasti semuanya sudah sangat familiar dengan hal ini dan langkah-langkahnya. Itu mungkin salah satu oleh-oleh dari COVID Prof yang bisa dipelajari oleh masyarakat ya. Yang lebih umumnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dan kemudian Prof, ini kan program pengendalian resistensi antibiotik ini ternyata sudah beberapa tahun. Kemudian untuk di tahun ini apakah ada update tertentu Prof terkait dari PPRA ini Prof? Ya, setiap tahun kita memang mulai mengeluarkan tema-tema yang khusus ya. Jadi memang pada tahun ini hal yang menjadi masalah adalah penularan antar manusia ini yang menjadi tinggi. Sehingga kehati-hatian, awareness kita di bidang pemahaman tentang resisten itu menjadi penting dan itu yang perlu digaungkan. Nah, kedua pemahaman, karena itu memang usulannya adalah di Kementerian Pendidikan itu khususnya bidang kesehatan itu kayaknya perlu dimulai sebuah kurikulum tentang AMR ini sehingga hal itu akan mendorong para mahasiswa sejak awal untuk memahami AMR sampai dia lulus menjadi sarjana, khususnya di bidang kesehatan. Nah, itu yang kira-kira menjadi sangat penting untuk mulai kita tingkatkan
Dan semua memang ada sasaran khusus, yaitu bagaimana menekan resistensi menurun, kematian menjadi rendah, dan biaya menjadi terjangkau. Itu kira-kira yang harus kita sosialisasikan terus di dalam penanggulangan AMR ini. Ya, berarti dari tingkat sekolah dan usia berapapun saat ini sudah harus sangat aware terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan penggunaan antibiotik dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak begitu ya kalau kita para dokter biasa mengatakan. Sesuai dengan tema yang tahun ini ya Prof ya, edukasi, advokasi, dan bertindak sekarang. Berarti memang benar-benar edukasi ini diharapkan sampai ke setiap lapisan dari masyarakat dan setiap lapisan dari umur. Luar biasa sekali ini pesan-pesan dari Prof Kuntaman kali ini, karena memang beliau adalah salah satu orang yang sangat aware terhadap KPRA ya, terhadap PPRA atau pencegahan resistensi antibiotik. Luar biasa Prof Kuntaman, sudah sangat banyak dan padat sekali perbincangan kita kali ini Prof. Tapi sebelum diakhiri mungkin Prof Kuntaman ada pesan-pesan kembali untuk sahabat Dokter Uner TV, dipersilakan Prof. Ya, program AMR itu sudah lama, di luar negeri sudah mungkin puluhan tahun ya, tapi di Indonesia itu secara tersurat dan tersirat di dalam sebuah gerakan itu mulai 2010-an ya, walaupun nomor 2001 sudah mulai ada. Ini sudah lama, sehingga pada saat ini kita harus dengan gerakan hati dan cepat, kita harus secara nasional bergerak. Bagaimana program pengendalian AMR itu bisa dimulai. Nah, yang kedua, kalau perlu mulai mahasiswa sekolah dasar, harus dimulai pendidikan, apalagi yang sudah di perguruan tinggi. Dan kita nggak boleh lagi menunda-nunda lagi program. Kalau bisa sekarang dengarin, besok di rumah sakit langsung koordinasi bagaimana PPR kita. Itu yang penting kita lakukan. Karena tanpa itu kita akan tidak bisa mencapai sasaran kita untuk menurunkan angka AMR di Indonesia. Saya kira itu yang menjadi penting bagi kita semua. Ya, terima kasih sekali lagi Prof Kuntaman, sangat banyak sekali pesan-pesan dan sangat umum, tapi itu perlu banget untuk masuk ke sanubari kita untuk mencegah silent pandemi, karena sangat mengerikan ya kalau seumpama nanti anak cucu kita nggak kebagian antibiotik. Nah itu gimana ya Prof ya, sedangkan pengembangan antibiotik juga butuh waktu lama ya Prof untuk kemudian bisa dipasarkan. Baik, sahabat Dokter Uner TV, terima kasih atas kesediaannya untuk menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Ini adalah pesan terakhir ya, sebelum kita menutup episode kali ini, adalah tugas kita untuk menjaga kesehatan dan termasuk untuk mengetahui ancaman kesehatan yang mungkin terjadi, dan salah satunya adalah bakteri resisten. Maka stop menggunakan antibiotik tanpa resep dokter dan mulailah mengkonsumsi antibiotik sesuai dengan anjuran, karena kedisiplinan kita adalah investasi jangka panjang kesehatan kita. Saya Dr. Mary dan seluruh kru yang bertugas mohon izin pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.